Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Pokiri. Sebelumnya Mimin minta maaf ya guys, karena minggu ini video-video baru cerita film keklaim oleh YouTube. Jadi video yang baru setelah tayang tiba-tiba dihapus sama YouTube. Nah, kali ini Mimin bahas film lama dulu ya guys, karena kalau Mimin mau ceritain film baru nanti keklaim lagi, sambil Mimin cari trik biar nggak kena lagi. Nah, kita ke sinopsis filmnya dulu. Telepati Vijay kini memerankan sebagai Tamil, seorang preman terkuat di bumi, karena dia mampu melawan dua geng terbesar di kota Chennai seorang diri. Dia sebagai preman punya prinsip guys, siapa yang mau bayar dia lebih mahal, maka dia memihaknya. Usut punya usut, ada dia punya sebab tak memihak geng manapun dan bergerak sendirian. Apakah maksud darinya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Di awal film, kita akan diceritakan bahwa kota Chennai penuh dengan aktivitas mafia jahat tanah. Perlu diketahui ya, ada dua geng saingan yang paling diincar oleh polisi. Yang pertama, geng di bawah kekuasaan Alibhai yang tinggal di Dubai dan mengontrol operasi India melalui saudara-saudaranya, yaitu Guru dan Logu, serta pacarnya Mona. Dan yang kedua, dioperasikan oleh orang jahat lokal bernama Narasimhan dan asistennya yaitu Das. Mereka mengancam para pembangun dan pemilik tanah agar mereka memberi uang perlindungan atau properti melalui pemaksaan, pemerasan, atau pembunuhan jika mereka tidak memberikan apa yang dimintanya. Kebetulan Mohammed Mohadin Khan mengambil alih sebagai komisaris polisi baru di Chennai dan mulai menindak kejahatan. Dia berambisi memburu kedua geng mafia tersebut tanpa takut bagaimanapun caranya. Suatu hari, seorang preman yang bernama Tamil dikejar oleh Logu dan anak buahnya karena diketahui Tamil yang telah mengambil kontrak dari Narasimhan untuk memberikan pelajaran kepada Logu, anak buahnya Alibhai. Tamil yang tak kenal takut dan hanya mementingkan uang, dia pun mengajar Logu beserta anak buahnya. Tamil mempunyai 3 teman, diantaranya Safran, anak dari seorang pemilik sanggar senam, yaitu kita sebut saja Ayah Safran. Dan juga anak kedua temannya yang lain, Ayah Safran, sepertinya tidak suka bila Safran bergaul dengan Tamil, karena Tamil adalah seorang preman. Tamil juga mencintai seorang wanita bernama Shruti. Shruti adalah gadis pengajar senam di sanggar Ayah Safran. Awalnya, Shruti terlihat tidak suka karena kelakuan Tamil yang dianggap genit dan seakan mengganggu. Diketahui Shruti adalah anak dari seorang ibu yang bernama Laksmi. Dia juga memiliki adik laki-laki bernama Papu. Shruti tinggal di sebuah kontrakan milik pria bernama Bodhisoda yang juga diam-diam menyukai Shruti. Bodhisoda selalu mencari alasan agar bisa dekat dengan Shruti, namun Shruti yang seakan jijik melihat Bodhisoda selalu mencari akal untuk menjauh. Di kantor polisi, Inspektur Mata Keranjang yang juga suka mengunyah sirih bernama Kopindan mendapatkan keluhan dari seorang kontraktor bangunan. Dia mengeluh bahwa anak buah salah satu mafia yang berkuasa bernama Tamba meminta upeti atas pembangunan yang sedang ia jalani. Kopindan menanggapinya dengan baik hingga dia pun pergi. Tapi ketika itu, Kopindan menghubungi Tamba dan bilang jangan tanggung-tanggung untuk mengancamnya. Jika dia tak memberikan uang, bunuh saja. Dan ternyata, Kopindan ini adalah antek-antek dari kelompok Alibhai. Di tempat lain, ketika Tamil sedang ngopi-ngopi bersama temannya, dia didatangi beberapa anak buah guru. Mereka membuat Tamil untuk menghadapi guru. Ternyata Guru dan Mona terkesan dengan apa yang dilakukan Tamil kepada Logu.
walaupun Logu adalah rekannya. Dia yakin Tamil adalah orang yang bisa diandalkan dan mengajaknya bekerja sama. Tamil menolak dengan menyatakan bahwa dia tidak bekerja untuk geng manapun, tetapi siap melakukan apapun demi uang, karena Tamil adalah preman yang mementingkan uang. Dia menerima pekerjaan siapa saja yang mampu membayarnya. Logu sempat kecewa dengan apa yang guru niatkan, tapi apa boleh buat, Logu tak bisa apa-apa. Di suatu hari, Govindan yang sedang mencari mangsa melihat Shruti yang pulang dari warung. Govindan yang mata keranjang jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Dia menakut-nakuti Shruti bahwa dia seorang polisi, dan situlah Govindan menanyakan alamat Shruti. Karena Shruti takut, dia pun memberikannya dan pergi dengan ketakutan. Govindan pun tak sedikit pun memalingkan wajahnya melihat Shruti pergi. Di malam harinya, geng guru akan melancarkan aksinya dibantu oleh Tamil untuk membunuh anak buah Narasimhan. Tapi itu tercium oleh kepolisian, bahkan komisaris polisi pun ikut turun tangan. Dia membawa salah satu anak buah guru untuk diinterogasi. Govindan yang kebetulan lewat di sana melihat dan menanyakan apa yang terjadi kepada komisaris. Dengan kesalnya, komisaris menjawab mengapa Govindan tidak tahu kalau ada kejahatan di daerahnya, yang membuat Govindan malu di hadapan komisaris. Komisaris memerintahkan agar Govindan berpatroli. Geng guru ketahuan dan berniat menghentikan aksinya, tapi Tamil berkata agar mereka mengeksekusi sesegera mungkin, dan Tamil akan mengalihkan perhatian polisi. Akhirnya Tamil mengalihkan perhatian Govindan dan geng guru mengeksekusi anak buah Narasimhan. Kebetulan saat itu Shruti lewat dan Govindan pun memanggilnya. Govindan hendak menggeledah tubuh Shruti, tapi Tamil menggagalkannya dan menyuruh Shruti pergi. Komisaris menghampiri Govindan yang hendak marah kepada Tamil, tapi mereka teralihkan oleh penemuan mayat dan akhirnya Tamil pun berhasil lolos. Di pagi hari, berita kematian anak buah Narasimhan terdengar oleh Narasimhan. Dia marah ketika tahu Tamil bekerja sama dengan geng Alibai. Perseteruan antara Narasimhan dan Alibai semakin memanas, dan anak buah Narasimhan membunuh MLA yang diusung oleh Alibai. Dia juga mengumumkan kalau akan membunuh Alibai. Ketika itu, Shruti menemui Tamil. Dia mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tamil karena malam itu dia menyelamatkan dari inspektur polisi. Tetapi di saat itu, Tamil diserang oleh anak buah Narasimhan yang tak sengaja melukai tangan Shruti. Tamil panik dan membawanya ke rumah sakit. Tapi dokter di sana terlihat acuh dengan luka Shruti yang membuat Tamil marah dan melukai dokter. Yang akhirnya dokter tersebut ketakutan dan mengobati luka Shruti. Shruti bertanya siapakah yang menyerang Tamil. Tamil menjawab kalau ini adalah biasa karena dia seorang preman yang pasti banyak musuh yang mengintainya. Tapi ternyata Shruti mulai menyukai Tamil. Di malam hari, Govinda mendatangi rumah Shruti. Laksmi, ibu Shruti, bingung mengapa rumahnya didatangi oleh polisi. Govinda mengatakan kalau rumahnya dijadikan tempat pelacuran. Laksmi menyangkal kalau itu tidak benar karena di rumahnya hanya ada dia dan dua anaknya. Dan akhirnya Govindan mengatakan kalau sebenarnya dia menyukai Shruti dan akan dijadikan selirnya. Bila Laksmi tidak memberikan Shruti, Govindan berkata dia bisa melakukan apa saja untuk mempermalukannya. Laksmi menangis dengan kata-kata Govindan, dan di saat itulah Laksmi selalu ketakutan dengan Govindan. Govindan juga menampar Bodhisoda agar tidak mengejar-ngejar lagi Shruti. Govindan memerintahkan Bodhisoda untuk menjaga Shruti dan melaporkan siapa saja yang mencoba mendekati Shruti. Dan pada saat itulah Bodhisoda membututi Shruti kemanapun dia pergi. Sampai di suatu mall, dia melihat Shruti dengan Tamil. Teman-teman Tamil merencanakan sesuatu agar Tamil dan Shruti semakin dekat dengan cara menguncinya di lift, yang membuat Bodhisoda kesal. Bukan hanya itu, Shruti dan Tamil sering bertemu di kereta lokal, yang membuat mereka semakin dekat. Tamil juga sekarang berteman dengan Papu, adik Shruti. Tanpa ketinggalan, Bodhisoda selalu mengetahuinya. Kita beralih kepada geng Narasimhan.
Mereka memutuskan untuk bertemu dengan geng Alibai dan akhirnya mereka bertemu. Tak ketinggalan, Tamil pun ikut juga. Narasimhan muak kepada Tamil dan mengatakan mengapa Tamil yang mengambil kontrak untuk mengajar Lobu malah balik menyerang Narasimhan. Tamil menjawab, dia hanya melihat uang, dia akan membunuh guru kalau Narasimhan juga bisa membayarnya lebih banyak. Mendengar hal itu, Mona terkesan dengan keberanian Tamil. Narasimhan bertanya kepada guru, apakah yang mereka inginkan agar perseteruan ini tidak berlarut-larut. Guru menjawab kalau dia menginginkan Das yang berani mengancam akan membunuh Alibai. Tapi Tamil malah memanas-manasi, jangan hanya Das, bagusnya bunuh saja semua orang yang ada di sini. Perkataan Tamil membuat Das kesal dan hendak membunuh Tamil. Tapi Tamil merebut pistolnya dan Das pun ditembaknya hingga tewas. Kejadian itu membuat perang senjata. Anak buah Narasimhan banyak yang tewas dan akhirnya Narasimhan melarikan diri. Setelah kejadian itu, para wartawan menjumpai komisaris. Mereka menanyakan tentang peperangan antara dua geng tersebut karena banyak orang yang tewas di kejadian itu. Wartawan mendesak komisaris agar mereka segera menangkap kedua geng itu. Komisaris menjawab, suatu saat nanti keduanya akan mereka musnahkan. Suatu hari, Govinda menghubungi Laksmi. Dia meminta segera dinikahkan dengan anaknya. Ibu Shruti memohon agar Govindan tak mengganggu keluarganya. Tapi Govindan terus mengancam keluarganya Shruti hingga mereka ketakutan. Govindan juga berotak licik. Dia mendatangi kontraktor yang pernah mengeluh kepadanya. Kontraktor itu bilang, Tamba sudah mengancam akan membunuhnya. Govindan meminta imbalan kepada kontraktor bila dia bisa melenyapkan Tamba. Govindan menghubungi Tamba dan menyuruhnya ke tempat itu. Singkat cerita, Tamba tiba. Tamba yang senang duduk bagaikan raja. Govindan menyuruh anak buahnya menembak Tamba. Anak buahnya tak mau, tapi Govindan menarik pelatuknya dan Tamba pun tewas. Govindan berpura-pura panik dan menembak anak buahnya. Setelah keduanya tewas, Govindan memanipulasi keadaan dan melaporkannya kepada atasannya bahwa Tamba dan anak buahnya saling tembak dan tewas di tempat. Kontraktor bingung dan ketakutan, dan Govindan pun mengancam dan meminta imbalan kepada kontraktor 1 unit rumah di gedung tersebut untuk istri keduanya. Bodhisoda melaporkan Tamil kepada Govindan yang sedang dekat dengan Shruti. Govindan bermaksud membawa Tamil ke kantor polisi dengan menjebaknya dengan barang haram yang dia manipulasi. Tapi Tamil berhasil mengembalikannya yang membuat Govindan marah. Govindan memperingatkan Tamil supaya tidak mendekati Shruti lagi. Tapi Tamil dengan amarahnya menantang Govindan bahwa dia akan memperjuangkan Shruti apapun yang terjadi dan menambahkan bahwa Tamil tahu bahwa Govindan bukan polisi yang baik. Contohnya saja, dia memeras kontraktor dengan 1 unit rumah dan pada akhirnya Govindan pergi dari tempat itu. Dia mendatangi Shruti dan mengancam akan mempermalukannya bila masih dekat dengan Tamil. Shruti merasa senang kalau Tamil begitu memperjuangkannya dan akhirnya Shruti menemui Tamil. Dia hendak mengungkapkan cintanya kepada Tamil kalau dia mencintainya. Tapi tiba-tiba anak buah Narasimhan menyerang Tamil dan terjadilah perlawanan dari Tamil yang membunuh semua orang itu dengan kejam. Shruti yang menyaksikannya syok. Dia mengira kalau Tamil adalah preman biasa, tapi ternyata Tamil adalah seorang gangster yang mampu membunuh setiap musuhnya. Tamil berkata ia tak layak dicintai dan menyuruh Shruti menjauhinya. Shruti yang kecewa pergi meninggalkan Tamil. Berita kematian anak buah Narasimhan tersiar di berita. Mona dan Logu menghubungi Tamil dan bertanya apakah Tamil yang sudah menghabisi semuanya. Tamil membenarkan hal itu, membuat Mona kecewa karena kejadian itu guru tewas dihabisi oleh anak buah Narasimhan. Mona memperingatkan Tamil untuk menjauhi polisi karena Mona takut Tamil menjadi incaran polisi. Ketika Tamil melihat polisi, dia bermaksud untuk pergi. Tapi Tamil diculik oleh sebuah mobil box. Di sana, Tamil hendak dihabisi, tapi Tamil bisa mengalahkan mereka semua, dan kejadian itu kebetulan disaksikan oleh Shruti. Shruti meminta Tamil untuk menghentikan kejahatannya
Tapi Tamil menolak karena ini adalah pekerjaannya dan malah menyuruh Shruti melupakannya. Shruti menangis mendengar hal itu dari Tamil dan Shruti pun pergi meninggalkan Tamil. Setelah kematian guru, Alibai yang ada di Dubai pulang ke India. Ia marah sekali kepada Narasimhan karena dirinya telah membunuh guru. Tanpa banyak bicara, Alibai menemui Narasimhan dan langsung menembaknya hingga tewas. Kepulangan Alibai terdengar oleh komisaris. Di saat komisaris sedang membicarakannya, dia mendapatkan telepon dari seorang yang bernama Sunda Kufil. Belum diketahui siapakah Sunda Kufil ini. Beralih ke Shruti, Govindan mengarahkan penjahat di sana untuk mempermalukan Shruti. Govindan mengatur agar mereka berpura-pura memperkosa Shruti hingga tidak ada keluarga yang baik yang mau mengambilnya sebagai menantu mereka. Akibatnya, tanpa pilihan lain, Shruti dan Lakshmi akan menerima Govindan menikahi Shruti. Papu mencari Tamil dan menceritakannya. Tamil murka dan mendatangi rumah Shruti, tapi dia terlambat. Dia melihat Shruti yang dipermalukan, tapi Shruti menceritakannya bahwa mereka tidak menyentuhnya. Mereka hanya merekayasa agar semua orang percaya kalau Shruti diperkosa. Tamil menanyakan kepada Papu, apakah Papu ingat wajah penjahat-penjahat itu. Papu mengangguk dan akhirnya mereka mencarinya, tapi mereka belum ditemukan. Tamil melihat Govinda di pasar dan mengajarnya tanpa diketahui, karena Tamil merasa Govindanlah yang merencanakan semua itu. Setelah merasa cukup, Tamil meninggalkannya dan membuat Govindan bingung siapakah yang melakukannya. Di tempat lain, Alibai menemui Tamil. Dia memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Alibai. Dia mengetahui kekuatan Tamil dari Guru dan Mona dan akan menjadikan Tamil pengganti Guru yang membuat logo cemburu. Alibai memerintahkan Tamil untuk mengebom menteri di acara Hari Anak. Tamil menolak karena di hari itu anak-anak yang tidak berdosa akan mati sia-sia. Dia bisa membunuh menteri tapi tidak bisa membunuh anak-anak dan wanita. Tapi tiba-tiba pertemuan mereka bocor dan komisaris tiba di sana dan menangkap Alibai. Alibai disembunyikan oleh komisaris. Alibai mengolok-olok komisaris karena dia sudah salah menangkapnya. Dia akan segera bebas karena banyak orang yang mendukungnya. Malah dia mencoba menyuap komisaris, tapi komisaris marah dan berkata, jangan pernah meremehkan polisi yang jujur, karena kalau dia bertemu dengan polisi yang jujur dan pemberani, jangankan bicara, dia pun akan takut dan terkencing-kencing di celana. Komisaris meminta anak buahnya agar Alibai tidak tidur, dan bila dia tidur, hajarlah. Dengan sombongnya, Ali berkata, dia tidak akan tidur sampai dia lepas. Mona dan Logu mencari cara agar Ali bisa dilepaskan, dan akhirnya mereka menculik putri komisaris. Komisaris mendapatkan rekaman anak gadisnya yang dibius dan dicumbui oleh seorang pria. Mereka mengancam akan mempublikasikan bila Alibai tidak dilepaskan. Dan akhirnya Ali bebas dengan keadaan lemas karena tidak tidur berhari-hari. Mona mengancam istri komisaris agar tidak buka mulut karena kalau tidak putrinya dibunuh. Komisaris tak kuasa menahan tangisnya karena tak tahu nasib anak gadisnya. Tamil menampar Mona karena Mona memperalat wanita dan memperlakuannya tidak baik dan membebaskan Alibai. Kejadian itu membuat Logu dan yang lainnya marah. Tapi ketegangan mereka berhasil dilerai dan Tamil pun pergi meninggalkan mereka. Suatu hari, Shruti dan Papu yang sedang naik kereta dihampiri oleh ketiga preman yang pernah mempermalukannya. Papu yang tak kehilangan akal menghubungi Tamil. Tamil pergi mencapai kereta tersebut dan akhirnya ketika preman itu dihajar habis-habisan oleh Tamil. Shruti yang menyaksikannya tak berdaya. Di sisi lain, dia ketakutan melihat kekejaman Tamil, tapi di sisi lain, dia terlalu mencintai Tamil dan akhirnya Shruti mengikuti kata hatinya dan memeluk Tamil dengan erat. Di tempat lain, Alibai yang masih murka kepada komisaris memerintahkan anak buahnya memperkosa putri komisaris. Tapi putri komisaris mengungkapkan bahwa ayahnya telah menempatkan petugas polisi yang menyamar
sebagai mata-mata di geng Alibai. Dan suatu saat nanti, dia akan menghancurkan Alibai. Alibai bertanya-tanya siapakah mata-mata itu. Dengan pengaruh obat bius, putri komisaris menyebutkan nama Sandu Gafil. Alibai memerintahkan Govindan untuk mencari data Sandu Gafil. Ternyata Sandu Gafil adalah pensiunan polisi dan anaknya bernama Satya Murti bergabung dengan kepolisian dan menyamar. Ternyata Sandu Gafil itu adalah ayahnya Sravan. Setelah mendapatkan data dan alamatnya, Alibai mendatangi Sandu Gafil. Semua orang yang ada di sana menyaksikan kedatangan Alibai, termasuk Shruti. Alibai memperkenalkan diri bahwa dia adalah penjahat paling dicari kepolisian. Dia mengatakan telah menangkap anak Sandu Gafil yang bernama Satya Murti yang sedang menyamar. Sandu Gafil terkejut dan anaknya Sravan terlihat babak belur. Sandu Gafil tak bisa berkata apa-apa. Alibai mengatakan akan membunuh anaknya di hadapan Sandu Gafil. Sravan mengaku kalau dia Satya Murti. Sanuga memohon agar tidak membunuh anaknya itu. Alibai meminta kalau Sanuga harus memohon dengan cara jatuh di kakinya. Sravan melarang ayahnya untuk tidak jatuh di kakinya, tapi Sanuga memohon dan jatuh di kaki Alibai. Di saat itulah Sravan ditembaknya hingga tewas. Sandu Gafil menangisi kematian anaknya. Dia menyebut anaknya itu dengan nama Sravan, yang membuat Alibai terkejut. Ali bertanya siapakah sebenarnya yang ia bunuh. Sandu Gafil menjawab kalau dia adalah Sravan, anak angkat kesayangannya. Lalu Alibai menanyakan keberadaan Satya Murti. Dan dengan bangganya Sandu Gafil mengatakan kalau Satya Murti petugas polisi yang jujur dan pemberani yang akan memberantas mafia-mafia seperti Alibai. Dia sekarang sedang menyamar untuk membasmi penjahat-penjahat. Dia juga mengungkapkan kalau guru dibunuh oleh Satya Murti dan bukan Narasimhan. Kepolisian mengadu domba geng mereka tanpa diketahui. Dengar hal itu, Alibai naik pitam dan mengancam akan membunuh Sandu Gafil. Tapi Sanuga tak takut sedikit pun dan berkata kalau hari ini kematiannya, maka besok adalah kematian Alibai. Alibai marah dan langsung menembak Sandu Gafil hingga tewas. Dan itu menjadi umpan untuk Satya Murti keluar dari penyamarannya. Alibai dan anak buahnya mengganggu kedatangan Satya Murti. Setelah Satya Murti muncul, Logu, Mona, Alibai, dan Govindam terkejut karena Tamila Satya Murti yang dimaksud. Shruti pun terkejut karena kekasihnya yang dikenal gangster kejam itu adalah seorang petugas polisi. Tamil alias Satya Murti menyaksikan kematian ayahnya dan saudaranya itu, dan dia pun menangisi kematian mereka berdua. Dia mengantarkan ayah dan saudaranya ke peristirahatan terakhirnya. Komisaris meminta agar Satya menangkap Alibai. Komisaris tak bisa membantu karena anak gadisnya masih ada di tangan Alibai. Shruti sempat menghalangi Satya, tapi saat ia berkata mau hidup atau mati, dia harus menjalani tugasnya ini tanpa takut. Satya sempat menitipkan Shruti kepada komisaris. Satya sempat melihat Govindan dan memanggilnya untuk meminta ikut bersamanya. Dia mengatakan kalau hari ini dia harus menunjukkan jalan kebenaran. Govindan yang ketakutan menuruti apa yang dikatakan Satya. Tiba-tiba Alibai menelpon Govindan. Satya menyuruhnya mengangkat telepon tersebut dan menanyakan keberadaan Alibai sekarang. Govindan berpura-pura dan menanyakan ternyata Alibai sedang berada di gedung kosong. Satya dan Govindan bergegas menuju ke tempat itu. Sesampainya di tempat itu, Satya langsung mencari-cari mereka. Govindan memberitahu kalau sekarang Satya berada di tempat itu karena tadi Govindan diancam akan dibunuh bila tak menurutinya. Mereka ketakutan dengan kedatangan Satya, tapi Satya berhasil membunuh mereka satu persatu. Govindan yang otaknya masih jahat meminta imbalan kepada Alibai bila dia bisa membunuh Satya. Berapakah yang akan dia dapat? Alibai menjanjikan uang yang sangat banyak kepada Govindan. Tapi lagi-lagi, Satya berhasil membunuh mereka semua. Satya juga menyelamatkan anak komisaris dan mengajar Alibai hingga dia tuli. Maksudnya, pendengarannya hilang saking hebatnya pukulan Satya.
Alibay terkencing-kencing di celana dan mengingat perkataan komisaris. Dan singkat cerita, Alibay pun disambit lehernya dengan pecahan kaca hingga dia modar guys. Menyaksikan hal itu, Govindan berkeringat dingin. Satya yang sudah menghabisi semuanya menghubungi komisaris kalau mereka semua sudah dihabisinya. Malah Inspektur Govindan juga ikut tewas karena baku hantam dengan Alibay. Govindan yang mendengarnya terkejut mengapa Satya melaporkan bahwa dia tewas. Dan seketika itu, Satya langsung menembak Govindan dan film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film Pokiri. Kalau kalian tanya, kenapa kok ngeditnya jadi gitu bang? Nggak kayak dulu, mirip nonton filmnya, nggak ada potongan videonya. Ya ini sebagian dari usaha, biar nggak kena klaim ya guys. Biar Mimin tetap eksis, bikin konten alur cerita film. Sambil nanti, Mimin cari trik biar kualitas videonya juga nggak berubah. Ya udah guys, klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini ya. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.